buat makan, saudara. Jadi jangan pernah kalau ada orang minta makan, Anda tolak, jangan sampai. Kalau perlu Anda punya nasi pun bagi dua. Kalau perlu tuh bagi dua. Nah itu juga dengan orang yang mencuri. Mengapa sih orang bisa mencuri? Karena dia lapar. Dan gereja tidak peduli. Jemaat tidak peduli. Umat Tuhan tidak peduli. Makanya teologi di dalam perjanjian lama itu selalu cerita janda miskin, anak yatim, supaya jangan ada yang mencuri. Makanya tindak mencuri itu sangat memalukan sekali. Kenapa? Kamu tidak usah nyuri. Setiap panen, kalau orang panen itu pasti ada bekas-bekas bulir-bulir yang tersisa. Itu disengaja, nggak boleh dibersihin. Jadi kalau orang panen, lagi panen, yang terjatuh itu nggak boleh kamu ambil lagi. Itu haknya orang miskin. Makanya orang miskin itu tidak ada yang kekurangan di antara kalian. Katanya Tuhan begitu. Di tanah yang kujanjikan itu. Bahwa diberkati. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkekurangan. Dan itu terjadi juga di zaman para rasul. Tidak ada yang kurang. Kalau sampai ada yang mencuri, itu kelewatan sekali. Kelewatan sekali kalau sampai ada yang mencuri. Makanya di bangsa Indonesia ini, yang satu kaya banget, yang satu sampai harus nyuri. Itu kelewatan banget. Ya. Nah, tadi di Amsal 30 ayat 8 dan 9 bagus ya perkataan Agur bin Yake itu ya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Siapakah Yehova itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri sehingga mencemarkan nama Allahku. Jadi ada orang berdoa, jauhkanlah daripada aku, ya, jangan bikin aku miskin atau kaya. Tapi biar aku kecukupan, biarkan aku menikmati makanannya menjadi bagianku. Bagus ya, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Atau kasih kami makanan kami sehari-hari kami. Nah kalau lebih dari sehari, berarti Anda harus bagi. Anda harus bagi. Ya. Itulah teologi dalam Alkitab kita. Kalau Anda tidak melakukan itu, justru Anda yang sedang mencuri haknya orang lain. Wah, saya halal. Oh, itu katamu. Ya, dan belum tentu kamu juga halal kok ngambilnya kok. Ayo jujur. Kemarin ya ada yang kita sharing itu, Pak, kalau saya tender harus main ini gimana, Pak? Bayar ini, bayar itu. Oh, itu juga mencuri loh. Ya, kita merusak orang, terlibat di dalam pencurian, ya, orang negara. Di Alkitab juga bilang, janganlah menjadi bagian dari pencurian itu. Menjadi bagianmu jangan. Anda yang rajin-rajin tender-tender, sokok sana, sokok sini, atau terima, Anda yang kerja di perusahaan atau di PNS yang rajin terima sini, terima sana, enggak terima juga salah. Enggak terima juga salah. Seorang sahabat baik saya, udah kayak kakak saya sendiri ya, ini seorang PNS di Dinas Perhubungan. Namanya Dinas Perhubungan, setiap kan pengusaha armada pasti setoran kan? Pasti, jangan bilang nggak bohong kalau enggak. Dan dia harus terima. Bagaimana caranya? Dia terima uang itu. Gimana? Uang itu disisihkan. Sama dia dibagi, langsung dibuang. Nggak pernah dibawa pulang. Entah kasih ke anak buahnya yang istrinya sakit atau anaknya lagi sakit, entah dikasihkan ke, kalau nggak terima dia juga salah. Wah, bisa dikeroyok dia kalau nggak terima. Dosa sistem kok. Ya kan, Anda coba di PNS, kalau korupsi itu karena nggak terima amplopnya, Anda bisa disikat loh sama teman-temanmu. Jangan-jangan Anda yang kambing hitamkan pula. Nah, dia caranya gimana? Dia juga mau cari aman kan? Nah, ini saya tanya loh Mas, kamu caranya gimana Mas gitu? Ya nggak tak bawa pulang. Kenapa? Saya nggak mau anak saya makan itu. Jadi gimana Mas? Ya tak bagi ke orang miskin. Ya, dari uang jin dimakan sama ini kan, nanti kan jadi dapat pahala dia. Kalau saya makan sendiri kan dia nggak dapat pahala. Tapi kalau saya kasih ke orang kan dia dapat pahala. Wah, benar juga dalam hati saya ini orang. Pinter juga ya, benar ya. Itu bukan jatahnya dia. Nah, katanya Timotius ya pada prajurit, pada Paulus ya pada prajurit-prajurit itu kan, cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada. Di prajurit-prajurit itu bilang jangan korupsi, cukupkanlah dirimu, jangan memeras, jangan korupsi, jangan makan yang bukan hakmu. Ini kalau lebih gimana? Kalau misalnya ada yang begitu, kan kasihkan. Bagus juga ya. Saya pikir, wah ini orang berhikmat benar ini dalam hati saya. Berhikmat juga dia juga mau cari selamat, tapi dia juga nggak mau makan uang itu. Dibagi sama dia. Bukan buat bangun masjid, juga bukan buat bangun gereja. Yang benar kasihkan orang miskin. Itu memang itu uang-uang begitu, ya udah kasihkan sana. Nanti Tuhan kasih berkatmu yang lebih baik. Ya, sehingga tidak ada kesusahan yang Tuhan tambahkan di dalamnya. Ya, kalau bisa ya jangan diterima, karena itu uang nggak jelas. Memang kalau Anda harus mau tidak mau kudu nerima uang itu, ya sebaiknya dibuang. Sebaiknya dibuang. Kalau harus dipaksa wajib gitu ya, kan ada dipaksa terima uang kok dipaksa. Oh iya, coba tanya yang PNS itu. Terima uang di pasar, kamu nggak terima sikat kamu. Takut orang teman-temanmu yang lain. Ya kan? Memang begitu, dosa sistem sudah itu, mau apa lagi. Nah, cuma ya jangan dibawa pulang supaya keluargamu jangan makan uang seperti itu. Pak Paulus suci. Loh, saya ngalamin. Ya, nggak berkat duit jin dimakan setan kok. Ya kan, uang jin dimakan setan kan namanya itu kan. Makanya buang, nanti kamu akan diberkati dengan yang lebih layak. Lalu bagaimana Pak kalau kita masih tender begitu? Jangan terlibat, doa sama Tuhan. Tuhan kasih aku customer yang baik. Tuhan kasih aku pelanggan yang bagus yang dari Tuhan. Bisa nggak? Bisa, minta sama Tuhan. Oh kalau udah gini lama Pak tunggu Tuhan. Nah itulah. Nah itu kan pilihan lagi. Jangan mencuri dan jangan menjadi bagian di dalamnya. Karena air curian itu manis, ya kan? Buah curian itu lezat rasanya, roti curi itu lezat rasanya. Memang iya. Tapi jangan itu kau bawa pulang. Simpel ya, tapi itulah firman Tuhan, itulah kebenaran. Dan kalau kau diberkati, selalu bagikan. Selalu bagikan. Nanti Tuhan pelihara, maka tidak ada belalang pelahap, tidak ada belalang pindahan, tidak ada ngengat dan karat. Tuhan berkata, simpanlah hartamu di surga, di mana pencuri tidak mencurinya, ngengat dan karat tidak merusaknya. Dengan cara begitu, tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Tidak ada orang miskin di tengah-tengah kalian. Kata Tuhan, kata Ulangan begitu kan, dalam Ulangan 15. Maka tidak ada orang miskin di tengah kalian. Dalam Kisah Rasul 2, maka tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Selalu ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya. Wah, luar biasa. Kalau sudah begitu bagaimana? Tidak mungkin tidak ada mujizat. Kalian pendeta-pendeta berharap mujizat terus. Wow, senangnya yang spektakuler. Saya mah simpel saja. Saya tidak berharap yang spektakuler, itu Tuhan nanti akan datangkan dengan sendirinya. Nggak usah pendeta tumpang tangan, ya. Bahkan itu Pak Calais saja itu diyakini kita, ya. Bahkan Pak Siliwangi aja baru kita baptis itu, ya. Kalau terus rajin terus diakan dengan tulus hati, ya. Tumpang tangan orang sembuh kok. Saya percaya sekali karena itu terjadi di Kisah Para Rasul. Ketika kita menjadi mujizat bagi sesama kita, nggak perlu pendeta, karena nggak ada jabatan pendeta di Alkitab. Semua jemaat itu, semua murid itu berfungsi menjadi kabar Injil dan orang-orang yang memberitakan ini diberi kuasa. Jadi bukan pendeta center, ya, bukan pendeta sentris, bukan ke gereja sentris. Setiap orang diberi kuasa untuk berdiakonia dan bermarturia. Nah, saat kita menjadi mujizat bagi sesama kita, maka itu berkat itu mengalir. Mujizat itu bagi keluargamu juga. Tuhan di surga ngelihat, buset ini anak-anakku, mereka menjadi mujizat bagi sesamanya. Apalagi yang harus aku berikan? Masa aku nganggur? Nah, maka dia bikin mujizat buat hidupmu. Dia bikin mujizat buat orang-orang di sekitarmu dan melalui hidupmu. Karena kita sudah menjadi mujizat bagi sesama kita. Ya.